Apa yang terjadi ketika pria yang ia kira akan selalu peduli tiba-tiba berhenti berusaha? Roller coaster emosional yang menyusul adalah sesuatu yang hanya sedikit orang benar-benar pahami. Ketika kamu berhenti peduli, baik karena pilihan atau kebutuhan, hal itu memicu serangkaian respons emosional yang bisa membuatnya mempertanyakan segalanya, nilainya, niatmu, dan bahkan hubungan itu sendiri. Tahapan-tahapan ini bukanlah sekadar acak, mereka berakar kuat dalam psikologi dan koneksi manusia. Namun, inilah intinya, bagaimana kamu menavigasi situasi ini sama pentingnya dengan reaksinya. Dalam video hari ini, kita akan menguraikan 10 tahapan emosional yang dialami seorang wanita ketika kamu menarik diri secara emosional. Lebih penting lagi, kita akan mengeksplorasi bagaimana menerapkan prinsip-prinsip stoicism, ketenangan, pengendalian emosi, dan pemahaman tentang apa yang ada dalam kendalimu dapat membantumu menangani dinamika ini dengan kejernihan dan tujuan. Tetaplah di sini karena ini bukan hanya tentang hubungan, ini tentang pertumbuhan pribadi dan menjadi seseorang yang disegani, bukan melalui manipulasi, tetapi melalui penguasaan diri. Mari kita mulai. Tahap pertama, keheningan mendadak. Ketika kamu berhenti peduli padanya, perubahan itu awalnya bisa mengejutkan. Dia terkejut, hampir seperti sentakan tiba-tiba pada realitanya. Kehadiranmu menciptakan keheningan yang mustahil untuk diabaikan. Dalam kehampaan yang sunyi itulah pertanyaan mulai muncul di benaknya, mengapa perubahan mendadak ini? Apa yang terjadi dengan perhatian yang dulu kuterima tanpa usaha? Momen ini sangat kuat karena memaksanya untuk menghadapi kenyataan bahwa sesuatu yang pernah ia anggap remeh kini telah hilang. Apa yang tidak ia perhatikan sebelumnya sekarang terasa seperti kekosongan yang menganga. Dan kekosongan itu membawa pesan yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Sebagai pria stoik, pilihanmu untuk mundur bukanlah tentang menghukumnya atau memainkan permainan pikiran. Itu adalah keputusan yang disengaja yang berakar pada kesadaran diri dan pemahaman tentang nilaimu sendiri. Kamu tidak mundur karena marah atau frustrasi, kamu menciptakan ruang bagi dirimu dan dirinya untuk merenung. Pikirkan seperti ini, dengan memilih untuk melepaskan pengejaran konstan atau investasi berlebihan, kamu merebut kembali energi yang mungkin dihabiskan tanpa timbal balik yang cukup. Keheninganmu adalah pilihan untuk fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, pikiranmu, emosimu, dan tindakanmu. Kamu tidak mencoba memanipulasi reaksinya, tetapi alih-alih, kamu selaras dengan prinsip-prinsipmu sendiri dan menjaga kedamaian pikiranmu. Baginya, pergeseran ini bisa meresahkan. Dia mulai merenungkan apa yang mungkin telah ia abaikan, dan dalam refleksi itu, ia sering menyadari bahwa kehadiranmu bukanlah kelemahan di pihakmu, tetapi sebuah kekuatan. Itu adalah pesan yang tenang namun jelas, kamu bukanlah seseorang yang bergantung dengan putus asa, alih-alih, kamu cukup menghargai diri sendiri untuk menarik diri ketika sesuatu terasa tidak seimbang. Kepercayaan diri semacam itu menarik dan langka. Bayangkan skenario ini, kamu selalu menjadi orang yang memulai, orang yang memberi, orang yang muncul pertama. Tetapi sekarang, pesan teks lebih sedikit, panggilan tidak ada. Awalnya, dia mungkin mengabaikannya, menganggapnya sementara. Tetapi seiring berjalannya hari, keheningan semakin keras. Dia mulai merasakan beratnya ketidakhadiran dan mulai bertanya-tanya, apakah aku meremehkannya? Apakah aku menerima kehadirannya begitu saja? Dalam ruang ini, kamu tidak hanya absen, kamu sengaja. Kamu memilih untuk berinvestasi pada diri sendiri, baik melalui pertumbuhan pribadi, hobi, atau sekadar menikmati kebebasan untuk tidak terlalu memikirkan tindakan orang lain. Dan, ironisnya, seringkali dalam kehadiranmu itulah dia paling merasakan kehadiranmu. Pada akhirnya, proses ini tidak hanya transformatif baginya, tetapi juga sangat memberdayakan bagimu. Kamu mengingatkan diri sendiri bahwa nilaimu tidak terikat pada seberapa banyak kamu memberi atau seberapa banyak kamu dibutuhkan. Nilaimu ada secara independen, dan itu bersinar lebih terang ketika kamu memegangnya dengan teguh di dalam dirimu. Tahap kedua, meyakinkan diri sendiri bahwa tidak terjadi apa-apa. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak terjadi apa-apa, mengabaikan perubahan dengan pikiran seperti, dia mungkin hanya sibuk, atau mungkin aku terlalu memikirkannya. Penyangkalan ini adalah caranya menghindari ketidaknyamanan yang muncul karena merasakan penarikan dirimu. Lebih mudah untuk berpegangan pada ilusi bahwa semuanya baik-baik saja daripada menghadapi gagasan yang meresahkan bahwa perhatianmu mungkin tidak ada lagi. Dalam fase ini, dia mungkin mencari petunjuk, memutar ulang percakapan masa lalu di benaknya, dan mencari kepastian dalam perilakumu.
Tapi inilah intinya, keheninganmu berbicara banyak. Ketika kamu berhenti menjelaskan, memberi kompensasi berlebihan, atau mengejar, kamu memberinya ruang untuk menghadapi perasaannya sendiri. Di saat-saat seperti ini bukan tentang bermain-main atau menjadi manipulatif, ini tentang mundur dan membiarkan keseimbangan alami hubungan terungkap. Ketika kamu memilih keheningan yang dipadukan dengan pengendalian diri, itu menjadi alat untuk pertumbuhan, bukan penghindaran. Kamu menunjukkan padanya bahwa kamu cukup menghargai diri sendiri untuk mempertahankan batasanmu dan bahwa kamu tidak akan memaksa seseorang untuk menghargai kehadiranmu. Kamu selalu menjadi orang yang memulai, membuatnya merasa istimewa, meyakinkannya ketika dia tampak jauh. Tapi sekarang kamu telah mengalihkan fokusmu ke dalam. Kamu mengejar tujuanmu, tetap tenang, dan tidak membiarkan emosimu mengendalikan situasi. Awalnya, dia mungkin tidak tahu harus berpikir apa. Perubahan itu bisa terasa asing, bahkan meresahkan. Namun, di ruang itu, dia mulai merenung. Dia mulai bertanya-tanya apa yang telah berubah. Dia mungkin merindukan perhatian yang pernah ia terima begitu saja. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jangan buang waktu lagi berdebat tentang seperti apa seharusnya seorang pria yang baik. Jadilah salah satunya. Keheninganmu, ketika berakar pada rasa hormat diri dan keaslian, adalah cerminan dari itu. Kamu memilih untuk bertindak dengan niat, bukan bereaksi secara emosional. Kuncinya di sini adalah pengendalian diri. Tahan keinginan untuk menjelaskan diri sendiri, mengisi keheningan, atau mengejar validasi. Percayalah bahwa tindakanmu akan mengkomunikasikan jauh lebih banyak daripada yang bisa diungkapkan kata-katamu. Ketika kamu membawa dirimu dengan kepercayaan diri yang tenang dan fokus untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, dia bisa merasakan perbedaannya, dan terlepas dari apakah dia mengatakannya atau tidak, dia memperhatikan. Ingat, ini bukan tentang apakah dia kembali atau menyadari apa yang telah hilang. Ini tentang kamu berdiri teguh pada nilaimu, mengetahui bahwa perhatianmu adalah sesuatu yang istimewa, bukan sesuatu yang diberikan dengan sembarangan atau tanpa rasa saling menghormati. Ini adalah pergeseran yang kuat ketika kamu berhenti mencoba mengendalikan reaksinya dan alih-alih fokus pada penguasaan dirimu sendiri. Disitulah letak kekuatan yang sebenarnya. Merenungkan dinamika ini bisa menjadi momen transformatif. Apa pendapatmu tentang kekuatan keheningan dan rasa hormat diri dalam hubungan? Pernahkah kamu mengalami pergeseran yang terjadi ketika kamu memprioritaskan pertumbuhanmu sendiri daripada mencari validasi eksternal? Saya ingin mendengar perspektifmu. Tinggalkan komentar di bawah yang membagikan pemikiranmu atau cukup ketik, kekuatan dalam keheningan, jika pesan ini beresonansi denganmu. Refleksimu dapat menginspirasi orang lain yang sedang menghadapi situasi serupa, jadi jangan ragu untuk berbagi. Tahap ketiga, pusaran overthinking. Inilah saat pikirannya mulai berputar-putar. Tiba-tiba dia berada di dalam kepalanya sendiri, memutar ulang percakapan, menganalisis setiap teks, setiap momen. Apakah aku melakukan kesalahan? Dia bertanya-tanya. Apakah dia berkencan dengan orang lain? Bagaimana jika dia benar-benar selesai denganku? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di benaknya seperti badai yang tak bisa ia tenangkan, dan ketidakpastian itu mulai membebaninya dengan berat. Ketika kamu menarik diri, seolah-olah kamu telah menggeser dinamika. Apa yang dulu ia terima begitu saja, perhatianmu, usahamu, sekarang terasa sulit dipahami, dan itu membuatnya mulai mencari jawaban. Dia mungkin mencoba mencari tahu apa yang berubah. Apakah itu dirinya? Apakah ada sesuatu yang dia lakukan? Atau apakah ada orang lain? Keraguan itu dapat menciptakan pusaran emosional yang kuat dan bisa sangat membebani dirinya. Namun, disinilah stoicism berperan. Reaksi emosionalnya, kekacauannya, bukanlah tanggung jawabmu untuk diselesaikan. Kamu tidak bertanggung jawab untuk memperbaiki badai di benak orang lain. Sebaliknya, fokusmu harus tetap tenang dan membumi. Karena ketika kamu berhenti mencari validasi dari reaksinya, kamu merebut kembali kedamaianmu. Pikirkan seperti ini, pusarannya bukan tentangmu, tetapi tentang dirinya. Ini adalah pergulatannya dengan perubahan energi, hilangnya kendali yang ia rasakan. Dan disinilah kamu, sebagai pria yang berlandaskan prinsip-prinsip stoik, harus mempertahankan pusatmu. Jangan bereaksi, jangan mengejar, dan jangan mencoba mengelola emosinya. Alih-alih, ingatkan diri sendiri bahwa harga dirimu tidak berasal dari bagaimana dia memandangmu atau bagaimana perasaannya saat ini. Itu berasal dari dalam,
dari mengetahui siapa dirimu dan apa yang kamu perjuangkan. Bayangkan laut yang tenang saat badai. Permukaannya mungkin terlihat kacau, tetapi jauh di bawah, air tetap tenang, tidak terpengaruh. Begitulah seharusnya kamu mendekati ini. Biarkan badainya mengamuk di permukaan, tetapi jangan biarkan itu menarikmu ke dalam kekacauan. Pertahankan kehadiranmu yang tenang dan mantap. Ini bukan tentang menjadi dingin atau tidak berperasaan, ini tentang melindungi kedamaianmu dan memahami bahwa tidak setiap reaksi emosional membutuhkan respons. Ketika kamu berhenti peduli dengan cara yang dia harapkan, itu memaksanya untuk merenung. Bahkan mungkin membuatnya menyadari nilai dari apa yang dia miliki tetapi tidak sepenuhnya dia hargai. Dan di ruang itu, kamu menemukan kejelasan tentang apa yang kamu inginkan, apa yang pantas kamu dapatkan, dan apakah koneksi itu benar-benar bermanfaat bagi kalian berdua. Ingat, peranmu bukanlah untuk memperbaiki atau mengejar, itu untuk tetap teguh, membumi, dan jujur pada diri sendiri. Disitulah letak kekuatanmu, disitulah letak kekuatanmu. Tahap keempat, mempertanyakan tindakannya sendiri. Ketika kamu berhenti peduli pada seorang wanita, atau setidaknya berhenti menunjukkannya, sesuatu yang signifikan mulai bergeser. Ini bukan hanya tentang kehadiranmu atau kurangnya perhatian, ini tentang ruang yang diciptakan oleh penarikan dirimu. Di ruang itu, refleksi diri sering berakar. Dia mulai mempertanyakan perilakunya sendiri, apakah aku menerimanya begitu saja? Apakah aku terlalu buta untuk melihat tanda-tanda penarikannya? Pikiran-pikiran ini mungkin berputar-putar di benaknya, menciptakan tingkat introspeksi yang belum pernah ia alami sebelumnya. Seolah-olah keheninganmu memegang cermin, dan untuk pertama kalinya, ia dipaksa untuk menghadapi perannya sendiri dalam dinamika di antara kalian. Proses ini bisa jadi tidak nyaman baginya. Dia mungkin memutar ulang interaksi masa lalu, membedah momen-momen di mana dia mungkin bersikap acuh, dingin, atau lalai. Yang menarik adalah bahwa ini bukanlah sesuatu yang kamu paksakan padanya. Dengan memilih untuk mundur, kamu telah menciptakan kesempatan baginya untuk melihat hal-hal yang mungkin telah ia abaikan atau terima begitu saja. Itulah keindahan dari pelepasan, itu memungkinkan kejelasan muncul bagi kalian berdua. Dengan menjauh, kamu tidak mencoba memanipulasi perasaannya atau mendikte kesadarannya. Sebaliknya, kamu mewujudkan prinsip stoik, kekuatan pelepasan. Keheningan menjadi sekutumu di sini. Ini bukan tentang menghukumnya atau bermain-main, ini tentang menyadari bahwa terkadang kesadaran yang paling mendalam terjadi dalam keheningan. Mari saya beri contoh. Bayangkan dua orang berdebat di atas api. Selama keduanya terus menambahkan bahan bakar, api terus berkobar. Tetapi ketika satu orang mundur dan berhenti memberinya makan, nyala api mulai mereda. Dalam keheningan yang menyusul, orang lain akhirnya merasakan panasnya dan mulai memahami intensitasnya. Demikian pula, ketika kamu berhenti menunjukkan perhatian, itu seperti mundur dari api itu. Dalam ketiadaan energimu, dia ditinggalkan untuk merasakan kekosongan dan mengenali nilai dari apa yang kamu bawa ke dalam hidupnya. Ini tidak berarti kamu meninggalkannya atau bertindak karena dendam. Justru sebaliknya, kamu memberinya ruang untuk tumbuh dan merenung, sama seperti kamu memberi dirimu kesempatan untuk merebut kembali kedamaianmu sendiri. Seorang stoik akan mengatakan bahwa ini adalah jalan menuju kebebasan batin. Kamu tidak lagi menjadi budak kebutuhan akan validasi atau perhatiannya. Dan ironisnya, tindakan melepaskan ini seringkali memiliki efek sebaliknya, itu menariknya lebih dekat karena orang secara alami tertarik pada apa yang mereka takut kehilangan. Jadi, saat dia duduk dengan pikirannya, jangan meremehkan kekuatan keheninganmu. Itu adalah guru, kekuatan yang menuntut rasa hormat, dan pengingat bahwa terkadang mundur berbicara lebih keras daripada kata-kata yang bisa kamu ucapkan. Seperti yang telah kita bahas, pelepasan bukanlah tentang manipulasi atau bermain-main, ini tentang menciptakan ruang untuk pertumbuhan, pemahaman, dan kejelasan. Sekarang, saya mendorong kamu untuk meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan dinamika ini. Pernahkah kamu mengalami situasi di mana mundur membawa kejelasan atau perubahan perspektif bagi kamu atau orang lain? Bagikan pemikiranmu di komentar atau cukup ketik, keheningan menciptakan kejelasan. Wawasanmu mungkin menginspirasi orang lain yang sedang menghadapi situasi serupa. Mari kita lanjutkan percakapan ini. Tahap kelima, frustrasi meningkat. Ketika kenyataan dari pelepasanmu mulai terasa, frustrasi mengambil alih. Dia mungkin melampiaskan amarah, menuduhmu bersikap dingin atau jauh, dengan putus asa mencoba mendapatkan kembali kendali atas dinamika.
Kata-katanya mungkin menyengat, dan reaksinya mungkin terasa tidak adil, tetapi mundurlah selangkah dan lihatlah apa adanya, cerminan dari pergulatan batinnya. Frustrasinya tidak sepenuhnya tentangmu, ini tentang kerentanan yang telah diungkapkan oleh jarakmu. Kemarahan yang dia arahkan padamu seringkali merupakan caranya melindungi diri dari mengakui betapa dalamnya dia merasakan perubahan itu. Dia mencoba menavigasi badai emosional di dalam dirinya, dan kemarahan menjadi emosi termudah untuk dipegang karena menutupi apa yang paling dia takuti, kesadaran bahwa dia kehilangan sesuatu yang dia hargai. Itu adalah mekanisme pertahanan, cara untuk mengatakan, kamu penting bagiku, dan sekarang kehadiranmu terasa seperti kehilangan. Seperti yang dikatakan, Epictetus dengan bijak, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting. Frustrasinya adalah reaksinya, bukan sesuatu yang perlu kamu internalisasi atau pikul. Dengan memilih untuk tetap tenang dan tenang, kamu tidak mengabaikan perasaannya, kamu mewujudkan kekuatan yang berakar pada rasa hormat diri. Kamu menunjukkan bahwa kamu tidak akan membiarkan dirimu ditarik ke dalam kekacauan emosional atau diprovokasi ke dalam konflik. Dan keteguhan yang tak tergoyahkan itu berbicara banyak. Bayangkan ini, dia menuduhmu bersikap acuh tak acuh, suaranya tajam dan penuh dengan menyalahkan. Alih-alih bereaksi dengan defensif, kamu merespons dengan ketenangan yang mantap, berkata, aku mengerti mengapa kamu mungkin merasa seperti itu. Ketenangan itu tidak hanya melindungi kedamaian pikiranmu, itu juga menciptakan kontras yang tidak bisa dia abaikan. Sikap tenangmu menyoroti kekacauan batinnya, membuatnya merenungkan apakah reaksinya benar-benar dibenarkan. Seiring waktu, saat kemarahannya mereda, dia kemungkinan akan menghadapi emosi yang telah dia tutupi. Dia mungkin menyadari bahwa frustrasinya bukan tentang tindakanmu, tetapi tentang kekosongan yang diciptakan oleh kehadiranmu. Dan dalam kesadaran itu, dia mungkin mulai melihat nilai dari hubungan yang pernah dia terima begitu saja. Ini tidak berarti kamu memanipulasi situasi, itu berarti kamu tetap setia pada diri sendiri sambil memberinya ruang untuk memproses emosinya sendiri. Ingat, pelepasanmu bukan tentang menghukumnya, ini tentang memprioritaskan kesejahteraan dan rasa hormat dirimu sendiri. Dengan tidak membiarkan frustrasinya mendikte responsmu, kamu mempertahankan keseimbangan batinmu, dan dengan demikian, kamu mengingatkannya, dan dirimu sendiri, bahwa kekuatan sejati terletak pada tetap membumi, betapapun bergejolaknya emosi di sekitarmu. Tahap ke-6, mencoba memahamimu. Ketika kamu berhenti peduli padanya seperti dulu, terus-menerus mencari persetujuannya, terlalu banyak menjelaskan diri, atau berusaha keras untuk membuat semuanya berhasil, sesuatu yang mendalam mulai terjadi. Dia memperhatikan perubahan itu. Awalnya, dia mungkin mengabaikannya, tetapi segera rasa ingin tahunya mulai mengambil alih. Dia bertanya-tanya apa yang berubah dalam dirimu. Mengapa kamu tampak begitu tenang? Mengapa kamu tidak bereaksi seperti yang dia harapkan? Mengapa kamu begitu tidak terganggu? Energi yang dulu kamu curahkan untuk berpikir berlebihan, khawatir, atau mencoba mengendalikan narasi sekarang dialihkan ke sesuatu yang jauh lebih kuat, dirimu sendiri. Semakin kamu merangkul versi dirimu yang tenang dan membumi ini, semakin dia menjadi tertarik. Dia mendapati dirinya fokus padamu, tetapi tidak seperti sebelumnya. Sekarang, ini bukan tentang apa yang kamu lakukan untuknya, ini tentang siapa kamu. Pikirkan seperti ini, misteri tidak datang dari menahan informasi atau berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu. Misteri sejati lahir ketika kamu fokus untuk hidup secara autentik, ketika kamu berhenti berusaha untuk dipahami dan hanya mulai menjadi diri sendiri. Seorang wanita dapat merasakan ketika seorang pria berdamai dengan dirinya sendiri. Energi semacam itu langka dan menarik. Itu membuatnya bertanya-tanya apa yang terjadi di pikiranmu dan mengapa cara interaksinya yang biasa denganmu tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Esensi dari Stoicism adalah tetap berpusat, tetap mengendalikan emosimu, tidak membiarkan keadaan eksternal mendikte keadaan pikiranmu. Ketika kamu melepaskan kebutuhan akan validasinya dan alih-alih fokus untuk selaras dengan nilai-nilaimu sendiri, kamu mewujudkan kekuatan stoik itu. Kamu tidak lagi bereaksi terhadap setiap hal kecil yang dia katakan atau lakukan, alih-alih, kamu mengamati, merenung, dan memilih. Responsmu dengan hati-hati. Dulu kamu mengiriminya pesan, selamat pagi, setiap hari, selalu memulai percakapan, selalu memastikan dia tahu kamu peduli. Tapi sekarang kamu tidak melakukannya. Ini bukan karena kamu marah atau mencoba mengabaikannya,
ini karena kamu telah menyadari bahwa kedamaian pikiranmu tidak bergantung pada apakah dia membalas pesanmu atau tidak. Awalnya, dia mungkin berpikir kamu menjauh karena dendam, tetapi ketika dia melihat keteguhan dalam tindakanmu, sikapmu yang tenang, kepercayaan dirimu yang tenang, dia mulai bertanya-tanya apakah dia salah menilaimu. Rasa ingin tahu itu bisa sangat kuat. Itu menggeser dinamika. Dia mulai memikirkanmu lebih dari yang dia duga. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, mengapa dia tidak tampak begitu terpengaruh seperti sebelumnya? Apakah aku melewatkan sesuatu tentang dirinya? Apakah dia tumbuh dengan cara yang tidak aku antisipasi? Dan inilah kebenarannya, ya, kamu telah tumbuh. Kamu telah memilih untuk fokus pada apa yang dapat kamu kendalikan, dirimu sendiri. Kamu tidak lagi mengejar persetujuan karena kamu telah belajar bahwa kekuatan sejati terletak pada rasa hormat diri dan stabilitas batin. Ini bukan tentang memenangkannya kembali atau memberinya pelajaran, ini tentang menjadi tipe orang yang tidak perlu bergantung pada orang lain untuk rasa harga diri. Perjalanan ini tidak selalu mudah, tetapi sepadan. Seperti yang pernah dikatakan Seneca, dia yang berani, bebas. Ketika kamu mewujudkan pola pikir ini, kamu membebaskan diri dari kebutuhan akan validasi eksternal. Kamu menunjukkan padanya, dan pada dirimu sendiri, bahwa kamu adalah seorang pria yang berani dan menguasai diri, tidak tergoyahkan oleh ketidakpastian hidup. Jadi, biarkan rasa ingin tahunya tumbuh, biarkan dia bertanya-tanya apa yang telah berubah, dan sementara dia mencari tahu, tetaplah fokus pada apa yang benar-benar penting, pertumbuhanmu sendiri, kedamaianmu sendiri, dan nilai-nilaimu sendiri. Disitulah letak kekuatan sebenarnya, dan saat itulah kamu akan melihat betapa membebaskannya untuk berhenti peduli dengan cara-cara yang dulu menahanmu. Jika kamu telah sampai sejauh ini, jelas kamu serius tentang memahami dinamika yang lebih dalam dari pertumbuhan pribadi dan hubungan. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan, bagaimana gagasan mengalihkan energimu ke dirimu sendiri beresonansi denganmu. Pernahkah kamu mengalami perubahan semacam ini sebelumnya, atau apakah kamu siap untuk memulainya sekarang? Kami ingin mendengar pendapatmu. Bagikan perspektifmu di komentar. Bagian mana dari ini yang paling beresonansi denganmu? Atau jika kamu tidak yakin apa yang harus dikatakan, cukup ketik, rasa ingin tahu adalah percikan pertumbuhan. Mari kita lanjutkan percakapan dan saling menginspirasi untuk merangkul perjalanan pertumbuhan dan penguasaan diri ini. Tahap ketujuh, merindukan apa yang pernah dimiliki. Penyesalan mulai menyusup seperti bayangan yang tak terduga. Dia mulai merasakan beratnya kehadiranmu, kekosongan di mana perhatian dan kasih sayangmu pernah mengisi hari-harinya. Tindakan kebaikan kecil, gerakan perhatian yang mungkin telah ia abaikan atau terima begitu saja, tiba-tiba menjadi pusat perhatian dalam ingatannya. Dia mulai merindukan cara kamu membuatnya merasa dilihat, dihargai, dan aman. Ini adalah kerinduan yang pahit, yang memaksanya untuk menghadapi kenyataan tentang apa yang telah hilang. Ini bukan tentang mencoba membuatnya menyesali pilihannya, ini tentang memahami konsekuensi alami dari mundur. Ketika kamu memprioritaskan diri sendiri dan berhenti berkorban berlebihan, kamu merebut kembali energimu dan fokus pada apa yang benar-benar penting, kedamaian pikiranmu dan tujuanmu. Ini adalah cerminan dari apa yang diajarkan Stoicism kepada kita, jangan buang energimu untuk mengkhawatirkan apa yang di luar kendalimu. Perasaannya, kesadarannya, dan penyesalannya adalah urusannya untuk diproses, bukan urusanmu untuk diperbaiki. Pikirkanlah, ketika kamu selalu ada, selalu tersedia, dia mungkin menganggap kamu akan selalu seperti itu. Tetapi saat kamu mengalihkan energimu ke dalam dan mulai hidup dengan integritas dan tujuan, itu mengubah dinamika. Dia ditinggalkan untuk menghadapi kenyataan bahwa perhatianmu tidak terbatas, itu adalah hadiah, dan sekarang setelah hilang, dia mulai merasakan ketidakhadirannya dengan cara yang tidak dia duga. Bayangkan dampaknya, mungkin dia dulu mengabaikan pesan selamat pagimu, berpikir itu hanya rutinitas. Sekarang dia bangun dalam keheningan, dan itu menyengat. Mungkin dia pernah mengabaikan kata-kata penyemangatmu, tetapi sekarang dia merindukan jaminan yang mantap itu. Disinilah keindahan Stoicism bersinar, kamu tidak berpegangan pada masa lalu atau mencoba memaksanya untuk melihat nilaimu. Alih-alih, kamu fokus untuk hadir, membangun kehidupan yang mencerminkan prinsip-prinsipmu, dan tetap setia pada diri sendiri. Saat kamu bergerak maju, kamu menyadari bahwa nilaimu tidak bergantung pada pengakuannya. Kamu berhenti mengejar validasi karena kamu mengerti bahwa kekuatan sejati terletak pada penguasaan diri. Dan inilah intinya, ketika kamu mundur,
ketika kamu berhenti peduli seperti dulu, itu memberinya ruang untuk merenung. Disinilah dia mulai merasakan penyesalan, bukan karena kamu bermain-main, tetapi karena kehadiranmu berbicara banyak. Itu adalah keheningan yang memungkinkannya untuk melihat dengan jelas. Dan bagimu, ini bukan tentang balas dendam atau membuatnya merindukanmu, ini tentang melangkah ke dalam kekuatanmu, tentang hidup dengan rasa tujuan dan tenang yang tidak bergantung pada tindakan orang lain. Ingat, kamu tidak dapat mengendalikan pikiran atau emosinya, tetapi kamu dapat mengendalikan bagaimana kamu merespons. Dengan fokus pada apa yang dapat kamu ubah, pola pikirmu, tindakanmu, prioritasmu, kamu tidak hanya tumbuh sebagai pribadi, tetapi juga menciptakan jenis kehidupan yang secara alami mendapatkan rasa hormat. Dan dalam prosesnya, kamu mengajarinya, dan mungkin bahkan dirimu sendiri, pelajaran penting bahwa cinta dan perhatian itu berharga, tetapi tidak untuk diterima begitu saja. Tahap ke-8, melepaskan pertahanannya. Ini adalah tahap di mana temboknya runtuh. Dia mulai merasa terbuka, bahkan mungkin hilang, ketika dia menyadari hubungan yang pernah dia bagi denganmu tidak lagi mudah tersedia. Ini adalah tahap di mana emosinya menjadi mentah dan kerentanan mulai menjadi pusat perhatian. Dia mungkin merasakan beratnya kerentanan itu, mempertanyakan tindakannya sendiri dan memutar ulang momen-momen yang kamu bagikan. Ini bukan hanya tentang merindukanmu, ini tentang menghadapi celah yang diciptakan oleh kehadiranmu dalam hidupnya. Saat itulah dia mungkin menghubungi, tidak selalu secara langsung, tetapi dengan cara yang halus, menguji air untuk melihat apakah kamu masih hadir secara emosional. Mungkin dia mengirim pesan santai, menyukai foto lama, atau mencari alasan untuk berbicara. Tindakan kecil ini sering mengungkapkan konflik batinnya, campuran kerinduan dan keraguan. Sebagai pria yang mempraktikkan stoicism, penting untuk mendekati momen ini dengan bijak. Stoicism mengajarkan kita untuk tetap membumi dan tidak bereaksi secara impulsif terhadap setiap peristiwa eksternal. Kerentanannya bukanlah undangan untuk bergegas masuk dan memperbaiki semuanya atau merebut kembali apa yang telah hilang. Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kesabaran, integritas, dan kekuatan emosional. Ingat, kaum Stoa percaya dalam membiarkan hidup berjalan sebagaimana mestinya tanpa mencoba mengendalikan setiap hasil. Jadi, tahan keinginan untuk segera mengisi kekosongan yang dia rasakan. Alih-alih, berikan dia ruang untuk memproses emosinya. Misalnya, jika dia mengirimimu pesan dengan sesuatu yang santai seperti, "Hai, hanya memikirkanmu," instingmu mungkin adalah melompat pada kesempatan untuk terhubung kembali. Tetapi seorang pria stoik tahu nilai dari pengekangan. Tanggapi dengan bijaksana, bukan tergesa-gesa. Sesuatu seperti, "Senang mendengar darimu. Kuharap kamu baik-baik saja," mencapai keseimbangan yang tepat. Itu menunjukkan kamu terbuka untuk komunikasi tanpa membebaninya atau dirimu sendiri. Dengan mundur dan mempertahankan ketenanganmu, kamu juga melindungi kedamaian pikiranmu. Ini penting. Pendekatan stoik mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat mengendalikan bagaimana perasaan atau tindakan orang lain, kita hanya dapat mengendalikan respons kita sendiri. Biarkan kerentanannya terungkap secara alami tanpa memaksanya untuk selaras dengan garis waktumu. Ketika kamu melakukan ini, kamu mempertahankan rasa hormat dirimu dan membiarkannya menghadapi emosinya dengan caranya sendiri. Tahap ini kuat, bukan karena menjamin rekonsiliasi atau kembalinya keadaan seperti semula, tetapi karena mencerminkan pertumbuhan bagi kalian berdua. Baginya, ini adalah kesempatan untuk menghadapi apa yang dia hargai. Bagimu, ini adalah ujian kemampuanmu untuk berdiri teguh pada prinsip-prinsipmu bahkan ketika emosi sedang tinggi. Ini bukan tentang bermain-main atau menahan perhatian, ini tentang menghormati pasang surut alami hubungan manusia. Biarkan kesabaran membimbingmu, dan kamu akan menavigasi ini dengan bermartabat, apapun hasilnya. Sekarang, saya ingin mendengar perspektifmu. Pernahkah kamu mengalami situasi di mana memberi seseorang ruang selama momen rentan mereka membawa kejelasan atau memperkuat hubungan? Bagikan ceritamu di komentar atau cukup ketik, "Kesabaran adalah kekuatan." Refleksimu dapat menawarkan wawasan berharga bagi orang lain dalam perjalanan ini. Mari kita lanjutkan dialog ini dan tumbuh bersama. Tahap ke-9, menerima kenyataan. Penerimaan akhirnya muncul. Dia mulai menyadari bahwa hubungan atau dinamika yang pernah kalian bagi mungkin tidak akan pernah kembali seperti dulu. Ini adalah kesadaran yang pahit. Apakah dia memutuskan untuk benar-benar melanjutkan hidup atau mempertimbangkan untuk menghubungi lagi? Momen kejelasan ini menjadi titik balik baginya.
Tahap ini sangat terkait dengan prinsip Stoik tentang penerimaan. Kaum Stoa mengingatkan kita bahwa sebagian besar kehidupan berada di luar kendali kita, dan respons kitalah yang membentuk pengalaman kita. Seneca dengan bijak berkata, kebahagiaan sejati adalah menikmati masa kini tanpa ketergantungan cemas pada masa depan, bukan untuk menghibur diri kita sendiri dengan harapan atau ketakutan, tetapi untuk satu berpuas diri dengan apa yang kita miliki. Baginya, ini berarti menghadapi kenyataan ketidakhadiran emosionalmu dan menemukan cara untuk menyelaraskan perasaannya dengan fakta yang tak terbantahkan. Mungkin sakit pada awalnya, tetapi ada kebebasan tertentu yang datang dari melepaskan apa yang tidak dapat diubah, kebebasan yang memungkinkannya untuk mulai bergerak maju. Pikirkan ini, ketika kamu benar-benar berhenti peduli, kamu menghilangkan dirimu sebagai sumber validasi atau kenyamanannya. Awalnya, dia mungkin merasa gelisah, mempertanyakan nilainya sendiri, atau memutar ulang momen-momen di benaknya, bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan secara berbeda. Tetapi seiring waktu, saat kabut emosi menghilang, dia mulai melihat sesuatu sebagaimana adanya. Mungkin dia mengenali perannya sendiri dalam dinamika, atau melihat cara dia mungkin telah menerimamu begitu saja. Atau mungkin dia mengerti bahwa hilangnya perhatianmu bukanlah cerminan dari nilainya, tetapi hanyalah perjalanan alami dari pilihanmu. Bagimu, disinilah pendekatan Stoik benar-benar bersinar. Dengan mundur dan berkonsentrasi hanya pada apa yang dapat kamu kendalikan, tindakanmu, nilai-nilaimu, dan ketenangan batinmu, kamu telah memberikan contoh yang kuat. Kamu telah menunjukkan ketahanan yang tenang dari seseorang yang menolak untuk dipimpin oleh emosi atau bergantung pada validasi eksternal. Dalam ruang pelepasan ini, kamu telah membiarkannya menghadapi emosinya sendiri dan mulai tumbuh. Seperti yang pernah dikatakan Epictetus, jangan mencari agar semuanya terjadi seperti yang kamu inginkan, tetapi lebih baik berharap agar semuanya terjadi seperti yang sebenarnya akan terjadi, maka hidupmu akan mengalir dengan baik. Penarikan dirimu mengirimkan pesan, terlepas dari apakah kamu menginginkannya atau tidak, kedamaian datang dari dalam, bukan dari berpegangan pada orang lain. Mari kita ambil contoh. Bayangkan kamu selalu menjadi orang yang memulai percakapan, menyelesaikan masalahnya, atau membuatnya merasa penting. Ketika kamu berhenti, dia mungkin awalnya merasa marah atau bingung. Tetapi sekarang, saat penerimaan berakar, dia mulai melihat momen-momen itu dengan mata baru. Mungkin dia menyadari betapa banyak yang telah kamu kontribusikan tanpa meminta pengakuan, atau dia melihat bagaimana perilakunya sendiri mungkin telah mendorongmu menjauh. Kejelasan ini tidak hanya mengubah cara dia memandang masa lalu, itu mengubah cara dia mendekati masa depan. Keindahan dari proses ini adalah bahwa penerimaan bukanlah kekalahan, itu adalah pertumbuhan. Baginya, ini adalah kesempatan untuk membangun kembali dirinya, mungkin dengan cara yang membuatnya lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih sadar diri. Bagimu, ini adalah kesempatan untuk tetap setia pada diri sendiri, berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memandu hidupmu. Pada akhirnya, apakah dia memilih untuk terhubung kembali atau melanjutkan hidup tanpamu? Kedua jalan dibentuk oleh momen kejelasan ini. Jadi ingat, ketika kamu berhenti peduli, itu bukan hanya tindakan ketidakpedulian, itu adalah riak yang memaksanya untuk menghadapi kebenarannya sendiri, dan dalam proses itu, kalian berdua ditinggalkan dengan kesempatan untuk tumbuh. Tahap ke-10, melihatmu secara berbeda. Pada akhirnya, dia melihatmu dalam cahaya baru. Kamu bukan lagi pria yang mengejar validasi atau persetujuan, alih-alih, kamu menjadi seseorang yang dia hormati, bahkan kagumi, karena ketenangan dan rasa harga dirimu. Kamu tidak lagi bereaksi terhadap setiap penghinaan atau momen ketegangan, alih-alih, kamu membumi, mantap, dan tenang, dan itu sangat kuat. Apakah dia mengakuinya secara terbuka atau tidak, dia memperhatikan perubahan itu, dan itu meninggalkan bekas. Inilah kebenarannya, ketika kamu merangkul pelepasan, ini bukan tentang menutup diri darinya atau bersikap dingin, ini tentang mengenali nilaimu sendiri dan memilih untuk tidak membiarkan kedamaianmu bergantung pada tindakan atau persetujuan orang lain. Kaum Stoa mengajarkan kita pelajaran penting ini, kita tidak dapat mengendalikan bagaimana perasaan orang lain tentang kita, tetapi kita selalu dapat mengendalikan bagaimana kita merespons. Dan ketika kamu merespons dengan keanggunan, martabat, dan rasa hormat diri, itu mengatakan lebih dari kata-kata apapun. Katakanlah dia menarik diri secara emosional atau mulai menerimamu begitu saja. Dirimu yang dulu mungkin akan mengejarnya, terlalu banyak menjelaskan diri, atau berusaha keras untuk memenangkan kasih sayangnya.
Tetapi sekarang kamu cukup melepaskan. Kamu tidak mengemis, kamu tidak memohon, alih-alih, kamu fokus pada kehidupanmu sendiri, tujuanmu, pertumbuhanmu, kedamaianmu. Dia mulai menyadari bahwa kamu bukan lagi pria yang sama yang bisa dia abaikan. Kekuatanmu yang tenang berbicara banyak. Dengan tetap setia pada nilai-nilaimu, kamu menunjukkan padanya seperti apa kekuatan yang sebenarnya. Kekuatan bukan tentang berteriak, memaksa, atau mengendalikan, itu tentang berdiri teguh pada siapa dirimu, tentang pergi dengan kepala tegak ketika suatu situasi tidak lagi selaras dengan prinsip-prinsipmu. Inilah esensi dari Stoicism, tetap tak tergoyahkan, disengaja, dan mantap, apapun badai di sekitarmu. Seiring waktu, pergeseran ini menjadi tak terbantahkan. Bahkan jika dia tidak mengatakannya dengan lantang, dia melihat perbedaannya. Dia mengagumi bagaimana kamu telah menguasai emosimu, bagaimana kamu menolak untuk membiarkan nilaimu didikte oleh tindakannya. Dan ini bukan tentang memenangkannya kembali atau membuatnya menyesali apapun, ini tentang menjadi versi terbaik dari dirimu untuk dirimu sendiri. Pada akhirnya, dia tidak bisa tidak melihatmu dalam cahaya baru. Kamu telah menunjukkan padanya, dan mungkin bahkan mengajarinya, apa artinya menangani kehidupan dan hubungan dengan martabat dan keanggunan. Kamu telah menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidaklah berisik atau mencolok, itu tenang, disengaja, dan tak tergoyahkan. Itulah jenis kesan yang membekas, yang tidak akan mudah dia lupakan. Dan melalui semua itu, kamu telah melindungi kedamaianmu, membuktikan bahwa kekuatanmu terletak pada kemampuanmu untuk melepaskan dan bergerak maju dengan kejelasan dan tujuan. Saat kita menyimpulkan, mari kita renungkan apa yang telah kita bahas bersama. Ketika kamu berhenti peduli dengan cara yang dulu kamu lakukan, ini bukan tentang bermain-main atau memanipulasi emosi, ini tentang menemukan kembali nilaimu sendiri dan bertindak dengan niat. Ini tentang memahami bahwa kekuatan sejati datang dari dalam dan memilih untuk fokus pada apa yang dapat kamu kendalikan, pola pikirmu, tindakanmu, dan kedamaianmu. Baginya, pergeseran ini menciptakan ruang untuk refleksi diri, dan bagimu, ini adalah kesempatan untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu. Ini bukan tentang membuktikan suatu hal kepada orang lain, ini tentang membuktikan kepada diri sendiri bahwa kamu cukup. Dan ketika kamu mewujudkan energi yang tenang dan terpusat ini, itu berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Jadi, apakah kamu sedang menavigasi dinamika ini dalam suatu hubungan atau menerapkan prinsip-prinsip ini untuk pertumbuhan pribadimu? Ingatlah, nilaimu tidak ditentukan oleh seberapa banyak kamu memberi atau seberapa besar seseorang menghargaimu, itu ditentukan oleh bagaimana kamu membawa dirimu, apapun keadaannya. Jika kamu merasa wawasan ini berharga, jangan lupa untuk menekan tombol suka, itu sangat membantu pertumbuhan saluran. Saya juga ingin mendengar pendapatmu. Apa yang paling beresonansi denganmu dalam video ini? Bagikan refleksimu di komentar di bawah. Dan sebelum kamu pergi, lihat video yang direkomendasikan di layar, mereka akan membahas lebih dalam topik serupa untuk membantumu melanjutkan perjalanan penguasaan diri dan pemahamanmu. Terima kasih telah menonton, dan saya akan menemuimu di video berikutnya. Tetap membumi dan teruslah bertumbuh.